Berbicara tentang Israel, banyak hal yang membuat kita takjub, heran, kagum atau bahkan kasihan tentang bangsa pilihan Tuhan ini. Keunggulannya yang tersohor karena prestasi orang Yahudi di berbagai bidang terkadang bisa menjadi kontras ketika membicarakan hal-hal tertentu yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Salah satu hal yang membuat kita heran adalah tembok ratapan. Suatu tempat di Israel yang menjadi tempat suci bagi bangsa keturunan Yakub ini. Istilah tembok ratapan muncul justru bukan dari orang asli Israel, tetapi dari kalangan non-Israel yang tinggal di sekitar bangsa Israel. Tembok ratapan atau Western Wall adalah salah satu tempat yang terdapat di kota tertua di dunia yaitu Old Yerusalem. Di tembok ini kita akan melihat beberapa orang asli Yahudi, baik pria maupun perempuan dengan memakai pakaian hitam melakukan ritual berdoa sambil meratap sedih di dinding itu. Bahkan ada dari mereka yang berdoa itu sambil memukul-mukul dada mereka sendiri, sebagai wujud kesedihan yang mendalam. Mengapa mereka melakukan hal itu? Apa maksud mereka bersedih dan meratap itu? Untuk memahami hal ini, kita perlu sedikit menelusuri ke belakang dari sejarah bangsa Israel. Bermula ketika Raja Salomo atau Raja Sulaiman yang agung, bermaksud membuat bait suci, sebagai kediaman Tuhan Allah atau Yahweh. Upaya ini dimulai pada 950 tahun sebelum Kristus. Bangunan yang megah sebagai kediaman Allah ini, memang bertahan selama Salomo menjadi raja. Namun setelah Israel jatuh di bawah kekuasaan Babilonia, bait suci tersebut dihancurkan. Kekalahan perang maupun penghancuran oleh bangsa bukan Yahudi, mengakibatkan bait suci itu akhirnya runtuh. Di tahun 90 sebelum Kristus, saat Herodes menguasai. Ia orang Edom jadi bukan orang asli Yahudi, ia berusaha mengambil hati orang Yahudi agar tunduk kepadanya dengan membangun kembali runtuhan bait suci itu. Bait suci kedua pun berdiri sekitar 15 tahun kemudian atau sekitar tahun 74 sebelum Masehi. Bagi orang Yahudi ada rasa gembira dibangunnya bait suci kedua, tapi hati mereka kurang senang karena dibangun bukan oleh orang asli Yahudi. Bait suci kedua ini ukurannya lebih kecil daripada yang pertama. Area tempat dibangunnya bait suci tersebut berada di Bukit Moria, tempat di mana Nabi Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dari puing-puing bangunan itulah bangsa Israel masa kini berusaha menghampiri Tuhan dengan harapan Tuhan Allah Yahweh akan mendengar doa dan ratapan mereka. Jadi dari sini kita melihat inti dari usaha manusia dimanapun berada, adalah ingin menghampiri Tuhan dan menyembah Dia. Bangsa Israel tetap menjalankan ritual tembok ratapan sambil menantikan kedatangan seorang Mesias sesuai janji Tuhan. Selain itu berharap dibangunnya kembali bait suci ketiga sebagai tempat penyembahan mereka kepada Tuhan. Sekitar tahun 636 Masehi, bangsa Arab Khalifah Umar bin Khattab menguasai Yerusalem dan karena menganggap kesucian daerah itu maka didirikanlah beberapa masjid di lokasi itu, yaitu Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu serta Masjid Al-Aqsa. Umat Muslim meyakini bahwa di tempat itu juga Nabi Muhammad naik ke surga dalam peristiwa Isra Miraj. Setelah masa kekuasaan kerajaan Islam ini hingga pemerintahan Ottoman tahun 1917, orang Israel semakin terpinggirkan. Namun sejak Perang Seminggu tahun 1967 akhirnya Israel dapat merebut kembali beberapa kota lamanya dan menguasai Yerusalem lama, meskipun area timur, yaitu Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock tetap dikuasai Yordania dan warga Muslim setempat. Dan saat ini kota Yerusalem tua terbagi dalam penguasaan 4 area, yaitu area Kristen, area Armenia, dan area di sebelah Yahudi, barat, dan Muslim Quarter di timur. Mengingat pembagian area ini maka orang Yahudi hanya dapat melakukan ritual doa dan ratapan itu di dinding sebelah barat, atau yang disebut juga Western Wall atau tembok ratapan. Bangsa Israel memiliki sudut pandang yang lebih ekstrim lagi tentang tembok ratapan ini. Pemahaman dari kalangan orang Israel ini diungkapkan oleh seorang pemandu wisata asli orang Israel. Bagi orang Islam, tembok apa? Bagi orang Yahudi, ratapan. Ratapan. Bapak Ibu, kenapa namanya ratapan? Kenapa orang Yahudi sedih? Kenapa mereka pakai baju hitam itu dan mereka sedih, mereka minanis di sana? Kenapa? Kenapa mereka sedih? Sudah dirampas. Apa? Sudah diambil. Ya, karena sudah tidak ada bait Allah yang dia tidak mau, mereka mau mendirikan bait suci yang ketiga. Kenapa mereka Bapak Ibu orang Yahudi harus mendirikan bait suci yang ketiga? Kenapa mereka sedih, mereka mau, mereka Bapak Ibu, mereka berhidang, mereka menangis. Itu Bapak Ibu karena bagi orang Yahudi,
bukan saja bagi orang Yahudi, bagi semua orang, Kristen, Islam, Yahudi, Bapak Ibu, semua orang mau tiba ke keselamatan. Ya, tapi untuk tiba ke sana, bagi orang Kristen, ya, bagi kita, untuk kita tiba ke sana, kita harus ikut hukum-hukum kitab kita, ya, Injil. Bagi orang Islam, mereka harus ikut apa? Aturan Quran. Ya, bagi orang Yahudi, mereka harus ikut apa? Taurat. Jadi bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, di dalam Taurat ada 613 hukum. Ada hukum 613, Bapak Ibu, namanya Teriag Mitzvot. Teriag Mitzvot artinya 613. Ya, Teriag artinya 613, Mitzvot artinya hukum-hukum, aturan-aturan. Jadi bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, ada 613 hukum. Mereka harus melakukan. Tapi ada, Bapak Ibu, ada 200 hukum orang Yahudi bisa melakukan kalau ada bait Allah. Mereka harus datang ke sini di dalam bait Allah dan mereka harus membuat, ya, 200 dari 613. Ada 200 hukum lagi, Bapak Ibu, orang Yahudi bisa melakukan kalau mereka tinggal di dalam Israel. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Indonesia tidak bisa melakukan 200 hukum lagi. Ya. Dan ada 213 hukum semua orang Yahudi bisa melakukan di mana-mana. Ya, di mana-mana. Ya, 213 hukum. Jadi orang Yahudi, Bapak Ibu, saat ini yang tinggal di Israel, dia bisa melakukan total beberapa hukum 413 hukum. Ya, dia tidak bisa melakukan 613 hukum. Untuk itu, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, kalau ada seorang Yahudi meninggal sekarang, dia tidak bisa tiba ke keselamatan karena dia tidak bisa melakukan 613 hukum. Ya, untuk itu, Bapak Ibu, mereka mau mendirikan lagi bait suci yang ketiga supaya mereka bisa melakukan 613 hukum supaya mereka bisa tiba ke keselamatan. Untuk itu, Bapak Ibu, mereka sedih, mereka pergi dan mereka menangis karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tiba ke keselamatan. Ya, dan mereka, ya, dan ini mereka mau, Bapak Ibu, kalau mereka mau mendirikan bait suci yang ketiga, mereka harus mendirikan di mana? Di sini. Kami sudah ada di sini apa? Masjid Al-Aqsa di sana dan Masjid Kubwa Batu. Ini sudah ada di sini, Bapak Ibu. Ini masjid yang tertua di dunia, didirikan oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 695. Jadi setelah mendengar penjelasan tentang tembok ratapan orang Israel ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Perlukah mereka membangun kembali bait sucinya? Apa yang sesungguhnya Tuhan Allah kehendaki dengan membangun hubungan dekat dengannya kembali? Mari kita mengingat kembali firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah telah menyediakan jaminannya bagi kita, bila ada ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Semoga video ini membawa pencerahan dan menjadi berkat bagi kita yang menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasakan manfaatnya, mohon berikan like dan tekan tombol loncengnya. Saya sangat menghargai bila Anda men-subscribe channel ini, agar dapat mendukung saya untuk menyajikan tema-tema menarik lainnya tentang Israel. Sampai jumpa.